Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang kembali di mata kuliah Praktik Media Online Pembelajaran Fisika. Masih bersama saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana pembuatan tes online dengan menggunakan Google Form. Pada video sebelumnya kita sudah sampai pada section soal. Namun sebelum kita lanjutkan ke section soal, di sini ada sedikit pengaturan yang perlu kita terapkan agar Google Form ini dapat menjadi kuis atau tes. Klik di sini pada setting. Kemudian pada setting general, Anda dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya buat seperti ini. Kemudian presentation. Di sini Anda dapat memilih ini ya. Shuffle question order, artinya soal yang ada di dalam tes online ini akan diacak. Jadi Anda boleh cek di sini, kemudian Anda boleh tambahkan pesan. Nantinya pesan ini akan ditampilkan setelah peserta tes selesai mengerjakan tes online. Jadi Anda dapat memberikan pesan misalkan seperti ini. Dan kita pindah ke quizzes. Di sini Anda perlu mengaktifkan make this a quiz. Ada beberapa pengaturan di bawahnya. Anda dapat menentukan kapan nilai ditampilkan, apakah immediately, langsung, setelah submit, atau later, setelah review dilakukan. Kemudian apa saja yang dapat responden lihat. Di sini saya memilih menonaktifkan semuanya. Seperti ini, kemudian saya save. Selanjutnya kita akan masuk ke section soal. Di sini ada deskripsi yang dapat Anda tambahkan. Misalkan seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai memasukkan soal ke dalam Google Form. Kita klik Add Question. Di sini saya akan mengambil soal dari instrumen soal yang sudah saya siapkan. Ada banyak macam jenis soal fisika yang dapat diterapkan dengan variasi tertentu di dalam Google Form. Seperti halnya soal nomor 1 ini. Jika dilihat di soal nomor 1, ada penggunaan equation di dalam soal. Untuk penerapan di dalam Google Form, soal dengan equation ini perlu dirubah terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa LaTeX. Tentunya ini akan memakan waktu. Oleh karena itu, di sini akan saya sajikan cara paling mudah menyajikan soal dengan equation. Caranya adalah dengan menggunakan image. File Word ini silakan Anda simpan ke dalam bentuk PDF seperti ini. Kemudian Anda dapat gunakan snipping tool, klik pada menu, kemudian ketik snip, maka akan muncul snipping tool. Selanjutnya Anda dapat klik new untuk mengambil capture dari soal yang ingin Anda gunakan. Misalkan seperti ini. Pada saat pengambilan soal, upayakan agar nomor soal tidak ikut, karena kita akan mengacak soal yang ada di dalam kuis online ini. Kemudian dapat Anda simpan.
Selanjutnya, kembali ke Google Form. Pada soal nomor 1 ini kita akan menggunakan image yang tadi. Caranya dengan klik di sini, image. Kemudian silakan Anda upload file yang tadi. Hasilnya seperti ini. Maka soal nomor 1 ini akan disajikan dengan image beserta dengan opsinya. Selanjutnya, kita cukup menambahkan opsi di bagian bawah, yaitu A, seperti ini. Karena ini adalah kuis, tentu ada jawaban yang benar. Maka kita cek terlebih dahulu kuncinya adalah B. Untuk memberikan kunci jawaban, klik di sini answer key. Kemudian Anda dapat menuliskan jumlah poin. Misalkan kuis ini terdiri dari 10 soal, maka di sini ada 10 poin. Kemudian kita masukkan kunci jawaban yang benar adalah B. Klik done. Maka soal pertama sudah selesai. Kita coba tambahkan soal berikutnya. Kita cari jenis soal yang berbeda. Soal seperti ini. Soal seperti ini tidak ada equation, jadi dapat kita gunakan dengan cara copy paste. Kita copy soalnya. Kemudian kembali ke Google Form. Kita paste. Begitu pula dengan opsi jawabannya. Anda dapat menghilangkan opsi A, B, C, D sehingga hanya ada seperti ini. Jika format soal seperti ini, Anda dapat memanfaatkan fitur untuk mengacak opsi jawaban. Dapat dilakukan dengan cara di sini ada 3 point, 3 titik, diklik, kemudian pilih shuffle option order. Jadi Anda akan mengacak pilihan jawaban. Selanjutnya Anda dapat masukkan kunci jawaban yang benar, yaitu B, dengan 10 poin. Untuk soal, Anda dapat mengaktifkan required di sini, yang tadi juga. Hal ini dilakukan agar peserta tes menjawab keseluruhan soal yang disajikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita add question, dan kita lihat soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini terdapat teks juga gambar tanpa equation. Jadi yang dapat kita lakukan adalah kita simpan gambar di sini sebagai image, klik kanan, save as picture, simpan sebagai JPEG, kita beri nomor 3. Untuk teks soal dapat di copy seperti soal pada nomor 2. Kemudian gambar tadi dapat ditambahkan dengan cara klik pada bagian ini, insert image, dan ditambahkan. Sehingga tampilannya seperti ini. Jika format soal seperti ini, Anda dapat memodifikasinya menjadi soal dengan jawaban singkat. Jadi bukan lagi soal pilihan ganda. Kita coba cek kunci jawabannya. Di sini kuncinya adalah 30 mA. Maka untuk memodifikasi agar menjadi jawaban singkat, pada soal Anda tambahkan MA, sehingga nantinya peserta tes hanya akan menuliskan
jawaban pada titik-titik ini, yaitu 30. Tipe jawaban kita ganti menjadi short answer. Kemudian kita tuliskan kuncinya yaitu 30. Klik di sini pada bagian ini. Kemudian kita centang mark all other answer incorrect. Jadi semua jawaban selain 30 ini adalah salah. Jangan lupa poinnya 10. Pada soal seperti ini, Anda dapat memberikan bantuan agar jawaban siswa tidak terlalu melebar, bervariasi, dengan cara klik 3 point, kemudian pilih response validation. Di sini Anda dapat memberikan sedikit batasan terhadap jawaban yang akan diberikan oleh peserta tes. Misalkan number, karena memang jawaban berupa angka, number, kemudian klik pada bagian yang ini. Anda dapat batasi between. Misalkan di sini adalah 0 and 100. Jadi nanti siswa atau peserta tes hanya boleh memberikan jawaban antara 0 sampai 100. Sebagai bantuan lagi, Anda dapat memberikan pesan, misalkan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba tambahkan satu soal lagi. Klik add question. Kita lihat pada instrumen soal. Soal nomor 4 ini tidak jauh berbeda dengan soal nomor 3 ya. Jadi dapat diterapkan dengan cara yang sama. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini merupakan jenis soal yang berbeda dari yang sebelumnya. Pada soal nomor 5 ini terdapat satu atau lebih jawaban yang benar. Jadi peserta harus memilih lebih dari satu untuk jawaban yang benar. Soal seperti ini dapat kita terapkan dengan cara seperti ini pada Google Form. Kita coba copy. Yang kita copy adalah langsung pada kalimat pertanyaannya. Kemudian besaran-besaran yang ada ini, inilah yang menjadi opsi jawaban. Dan kita rubah mode jawabannya yaitu dengan menggunakan checkboxes. Artinya peserta tes perlu memilih dengan cara mencentang jawaban yang benar. Kita masukkan dahulu kuncinya. Di sini kunci jawabannya adalah D345, maka pada Google Form kita akan centang 345. Jangan lupa required. Dari sini akan tampak bahwa kemungkinan jawaban akan sangat banyak. Bisa hanya satu jawaban benar, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan opsi jawaban yang benar. Untuk sedikit membantu peserta agar tidak terlalu kesulitan dalam menentukan jawaban yang benar, maka Anda dapat memberikan response validation. Pada response validation ini dapat Anda pilih beberapa instruksi seperti kata kunci ya. Jadi nanti peserta dapat menggunakannya sebagai acuan. Anda dapat menggunakan at least, minimal ada berapa jawaban, dan at most paling banyak berapa, atau exactly. Misalkan di sini saya gunakan exactly. Maka saya meminta peserta untuk memilih tepatnya 3 jawaban yang benar. Saya berikan pesan seperti ini ya. Namun jika melihat konsep fisika pada soal ini,
ada kemungkinan peserta tes akan menjawab semuanya benar. Maka saya akan rubah menjadi at least. Saya akan minta peserta tes untuk memilih setidaknya 3 jawaban yang benar. Silakan digunakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Anda masing-masing. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar soal yang ada di Google Form merupakan soal pilihan ganda. Namun, bisakah Google Form menyajikan soal uraian? Bagaimana proses penilaiannya? Mari kita coba. Kita akan tambahkan satu soal uraian. Di sini, misalkan kita beri pertanyaan. Misalkan soalnya seperti ini. Maka kita akan menggunakan mode jawaban dengan paragraf, sehingga nanti peserta tes akan menuliskan beberapa kalimat yang menggambarkan tentang pernyataan hukum umum. Pada answer key, kita tidak perlu menuliskan kunci jawaban, namun pada poin ini kita berikan poin maksimal, yaitu 10. Dan klik Done. Jangan lupa require. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan coba dengan terlebih dahulu membagikan link soal ini. Untuk membagikan link soal kepada siswa atau peserta tes dapat dilakukan dengan cara ini, klik send, kemudian pilih ini, link. Silakan Anda copy link yang ada di bagian ini. Klik saja copy. Link inilah yang dapat Anda bagikan kepada siswa atau peserta tes yang akan mengikuti ujian online Anda. Selanjutnya, ketika siswa sudah mengklik link yang Anda berikan, siswa akan memperoleh tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan yang ada pada siswa. Siswa atau peserta tes akan dimintai email address karena pada awal tadi Anda akan memberikan penilaian ketika sudah selesai mereview, dan penilaian inilah yang akan dikirimkan ke alamat email peserta tes. Jadi misalkan di sini saya tuliskan seperti ini dan ada ucapan selamat datang, peserta tes akan klik next. Peserta tes akan mengisi identitas diri. Kemudian ada token yang diminta. Setelah selesai, maka siswa akan mengakses soal. Langsung saja kita kerjakan. Pada bagian ini, soal yang tadi kita gunakan checkboxes, ada 3 jawaban benar. Misal kita hanya menjawab 1, maka akan ada peringatan seperti ini. Kemudian dapat dilanjutkan. Ini adalah soal yang tadi kita buat uraian singkat. Misalkan seperti ini, maka akan ada peringatan bahwa jawaban antara 0 sampai 100. Dan kita isikan. Pada soal terakhir, ini menanyakan tentang pernyataan hukum. Kita jawab saja dengan pernyataan yang salah ya. Kita coba dengan pernyataan salah. Seperti ini misalkan. Dan kita klik submit. Maka akan ada pesan ucapan terima kasih telah mengikuti tes online dengan baik. Ini bisa diatur pada bagian pengaturan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kita lihat kembali ke bagian Google Form yang dimiliki oleh guru atau pelaksana ujian online. Di sini akan bertambah, responsesnya bertambah 1 ya. Kita klik saja, akan ada data mengenai hasil pengerjaan yang kita lakukan barusan. Ini adalah gambaran secara keseluruhan, rangkuman dari semua aktivitas. Kemudian Anda dapat mengklik di sini untuk masing-masing pertanyaan, seperti apa jawabannya, atau dapat diklik pada bagian individual untuk melihat
bagaimana perolehan masing-masing individu. Ini adalah hasil yang kita peroleh barusan. Pada bagian individual ini Anda dapat melihat hasil pengerjaan masing-masing individu. Misalkan seperti ini salah, ini salah, kemudian yang ini benar, ini salah. Dan untuk bagian pernyataan, misal yang uraian tadi, di sini poinnya masih kosong ya. Artinya Anda dapat mengisikan poin secara manual. Jadi silakan Anda review terlebih dahulu bagaimana jawabannya. Oh, ternyata jawabannya setengah benar setengah salah, maka Anda dapat memberikan nilai 5. Kemudian seperti ini. Atau misalkan di dalam rubrik Anda, jika siswa menjawab ada jawabannya namun salah, Anda berikan poin 2 karena ini salah ya, jadi ini poinnya 2. Dan ada peringatan seperti ini, klik save. Ketika Anda sudah mereview hasil pengerjaan masing-masing individu, Anda dapat melihat pada bagian ini terlihat bahwa perolehannya adalah 12 poin dari 40 poin. Di sini skor masih belum dirilis. Anda dapat klik release score. Maka skor ujian akan dikirimkan melalui email. Seperti ini, ada all respondent atau hanya tertentu. Maka saya akan memberikan pesan, misalkan singkat saja seperti ini. Kemudian klik send email and release. Maka kita akan coba lihat bagaimana email yang diterima oleh siswa. Di sini dapat kita lihat bagian inbox, ternyata belum ada email masuk. Kemungkinan ada di bagian yang lain, yaitu promotion. Terlihat di sini ada email yang baru saja terkirim. Media online pembelajaran fisika, silakan dibuka. Ini adalah email yang diterima oleh siswa. Itu saja video materi pada pertemuan kali ini. Silakan Anda pelajari. Untuk tugas hari ini adalah Anda mempersiapkan ujian berbasis komputer secara online menggunakan Google Form sesuai dengan materi yang telah Anda pilih untuk nantinya Anda gunakan di saat praktik pembelajaran online. Silakan Anda rancang, Anda gunakan variasi-variasi yang sudah kita bahas pada video ini untuk mendukung praktik pembelajaran online yang akan Anda laksanakan. Saya akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.